Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali bersama dengan saya dalam Renungan SKS di hari ini. Kita akan membahas tentang mimpi dari Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Terima kasih karena Engkau terus menyertai dan mengajarkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Bukalah hati kami ya Bapa, agar kami mampu memahami kehendak-Mu dan tetap setia hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti memiliki mimpi dalam hidupnya. Ada yang bermimpi memiliki masa depan yang baik, ingin membahagiakan keluarga, melayani Tuhan, atau bahkan dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Namun saudara, tidak semua mimpi itu ternyata dari Tuhan. Ada mimpi yang lahir dari ambisi pribadi, tetapi ada juga mimpi yang Tuhan tanamkan untuk menggenapi rencananya. Yusuf mengalami hal itu saudara. Tuhan memberinya mimpi tentang masa depannya. Namun ternyata mimpi itu justru membuat saudaranya iri dan membencinya. Dari bagian ini saudara, kita belajar bahwa mimpi dari Tuhan terkadang disertai proses, penolakan bahkan ujian iman. Mari kita baca Kejadian 37 ayat 1-11. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin jadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 kebenaran sejati yang kita temukan di ayat tersebut. Yang pertama,
Tuhan dapat menyatakan rencananya melalui mimpi di ayat 1-7. Yusuf bermimpi tentang berkas gandum yang sujud kepada berkasnya. Mimpi ini sebenarnya saudara menggambarkan rencana Tuhan atas hidup Yusuf di masa depan. Artinya, Tuhan sudah lebih dulu mengetahui arah hidup Yusuf, bahkan ketika Yusuf masih muda. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan itu dapat menaruh visi, panggilan, dan tujuan hidup dalam hati seseorang. Sebagaimana Yeremia 29 ayat 11 katakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi saudara, Tuhan itu memiliki rencana bagi hidup setiap orang percaya. Dan yang kedua saudara, mimpi dari Tuhan itu tidak selalu langsung diterima orang lain di ayat 8. Ketika Yusuf menceritakan mimpinya di dalam ayat ini, saudara-saudaranya menjadi iri dan marah. Mereka tidak memahami bahwa Tuhan sebenarnya sedang bekerja dalam kehidupan Yusuf. Kadang saudara, saat seseorang hidup dalam panggilan Tuhan seperti Yusuf, ia bisa diremehkan, disalahpahami, atau bahkan ditolak. Hal ini mengajarkan kepada kita juga bahwa tidak semua orang akan langsung mengerti proses yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Dalam 1 Korintus 2 ayat 14 katakan, "Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani." Jadi saudaraku, apa yang berasal dari Tuhan itu seringkali tidak langsung dipahami oleh manusia. Dan yang ketiga, rencana Tuhan tetap berjalan meskipun ada penolakan di ayat 9-11. Yusuf kembali menerima mimpi kedua di ayat ini saudara. Walaupun kebencian saudara-saudaranya semakin besar, tetapi Tuhan tetap melanjutkan rencananya. Ayahnya pun juga menyimpan perkataan itu di dalam hati. Hal ini menunjukkan bahwa rencana Tuhan itu saudara tidak bisa dihentikan oleh penolakan dari manusia. Itulah yang juga dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan bagi kita sekalian. Ia juga memiliki tujuan bagi hidup saudara dan saya. Yang Tuhan mulai saudara, akan Tuhan pimpin sampai selesai. Roma 8 ayat 28 berkata, "Sebab kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Dengan demikian saudara, rencana Tuhan akan tetap terus berjalan meskipun prosesnya itu tidak mudah. Jika Tuhan memberi kerinduan dan panggilan yang baik dalam hidup saudara, janganlah cepat menyerah hanya karena tidak dimengerti orang lain. Tetaplah rendah hati, tetap belajar, dan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan juga iri saudara melihat keberhasilan atau juga panggilan orang lain. Tetaplah belajar percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang berbeda bagi setiap orang. Mimpi
dari Tuhan boleh dipertanyakan orang lain, tetapi tidak akan pernah gagal jika tetap berada dalam tangan Tuhan. Pertanyaan saudara, apakah saya percaya pada Tuhan bahwa Ia memiliki rencana bagi hidup saya? Bagaimana sikap saya saat tidak dimengerti oleh orang lain? Dan apakah saya juga tetap setia pada proses dari Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tolong kami supaya tetap terus percaya pada rencana-Mu dalam hidup ini. Kuatkan kami ya Tuhan di saat menghadapi penolakan atau pergumulan dan kesulitan. Ajar kami untuk tetap rendah hati dan setia berjalan bersama-Mu. Berkati saudaraku yang membaca dan mendengar firman Tuhan hari ini dalam hidup mereka, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, bahkan juga dalam pelayanan. Apapun yang mereka inginkan dan juga doakan, biarlah Tuhan kabulkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudaraku, mari buka hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan iman yang teguh, hati yang tetap setia, dan hidup yang berjalan dalam rencana Tuhan dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan doa, konseling, atau percakapan pribadi, bahkan kritik dan saran dari renungan SKS ini, saudara silakan hubungi nomor yang tertera pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada renungan SKS selanjutnya. Shalom.